Hmm. Ada suara, Kang. 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 Baik, kakak-kakak, kita mulai tatap maya siang hari ini pada modul 2.1 untuk pembelajaran kedua. Saya awali kakak-kakak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Salam bahagia buat kakak-kakak semua. Lalu Kak, izin Kak. Ya Kak, iya. Siap Kak. Baik, ya baik Kak. Saya lanjut seperti biasa. Sebelum kita mulai, mohon kepada kakak-kakak yang bisa berkenan untuk memimpin doa dalam hati, silakan open mic Kak. Kira-kira Kak Romando sudah hadir di ruang virtual ini? Silakan Kak Romando atau kakak-kakak yang lain. Ya. Baik kakak-kakak, sebelum kita memulai tatap maya kita pada siang hari ini menjelang sore, lebih baiknya kita berdoa terdahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada Kak Romando yang sudah memimpin doa untuk mengawali tatap maya pada siang hari ini untuk penguatan pemahaman pada modul 2.1 pembelajaran yang kedua. Di sini tentunya kakak-kakak masih kita tetap mempunyai kesepakatan bersama untuk menyalakan kamera, mematikan mikrofon, kemudian kita hadir seutuhnya. Jadi mohon kepada kakak-kakak yang lain segera merapat untuk masuk ke ruang virtual. Kemudian kita menghargai waktu bersama, kemudian mematikan fitur chat, kemudian kita klik raise hand. Seandainya kita akan menyampaikan sesuatu yang apa yang kita sampaikan. Kemudian yang terakhir, gangguan teknis hal wajar ya kakak-kakak ya. Mudah-mudahan pada siang hari ini kita diberi oleh suatu kelancaran dan bermanfaat apa yang kita dapatkan hari ini Kak ya. Oke Kak, izin selanjutnya untuk tatap maya pada siang hari ini kita akan di modul 2.1 keterampilan mengajar PJOK yang efektif pada pembelajaran 2. Jadi sebelumnya kakak-kakak mungkin ingat pada keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu kira-kira ada berapa Kak? Halo Kak? Ada yang masih ingat Kak? Kemarin yang kita pelajari pada modul 2.1 keterampilan mengajar PJOK yang efektif pada pembelajaran pertama. Kira-kira kakak-kakak masih ingat? Silakan open mic Kak. Halo Kak. Pada 9 aspek pembelajaran yang efektif
Kira-kira masih ingat nggak Kak? Halo Kak, silakan open mic Kak yang masih ingat tahap pertama pada aspek pembelajaran yang efektif itu apa Kak? Halo Kak, Ya, dengan kakak siapa Kak? Kak, ini ya. Halo Kak, silakan kakak-kakak open mic yang masih mengingat pada modul 2.1 pada pertemuan kita kemarin, keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu ada 9 aspek Kak. Kira-kira apa saja Kak? Ada yang ingat Kak? Halo? Halo Kak? Satu yang pertama kira-kira apa Kak? Halo Kak, di sini masih peserta 11 orang. Mohon dikasih tahu kepada kakak-kakak yang lain segera memasuki ruang virtual kita ini. Nanti ada sesi yang sebelum terakhirnya kita ada diskusi kelompok Kak. Kira-kira apa saja Kak dari 9 aspek pembelajaran PJOK yang efektif itu Kak? Ini Kak, 9 aspek PJOK itu Ya, pembelajaran yang efektif. Satu, pertama itu tujuan pembelajaran. ya, Keterlibatan aktif siswa. ya, Tiga, pengajaran berdiferensiasi. ya, Empat, ada pemrogesan dan tahapan konten. 5, penjelasan dan demonstrasi keterampilan. 6, umpan balik. 7, komunikasi efektif. 8, penilaian dan evaluasi. 9, keselamatan. ya. Terima kasih kepada Kak Pran yang sudah mengingat pada modul 2.1 pelajaran 1 keterampilan mengajar PJOK yang efektif ada 9 aspek Kak ya. Nah, kemudian kakak-kakak apa itu yang pertama tujuan pembelajaran kira-kira siapa yang masih ingat Kak untuk gerakan gayanya? Silakan open mic Kak. Atau saya acak Kak? Gimana Kak? Kira-kira ya kira-kira Nomor satu. ya Kak Rusna ini Nomor boleh satu begini. ya Kak Rusna ini tujuan pembelajarannya seperti ini. Oke, benar. Terima kasih Kak Rusna ini. Jadi yang kedua selanjutnya siapakah? Yang pertama sudah dilakukan oleh Kak Rusna ini gerakan gaya dari tujuan pembelajaran. Terus selanjutnya apa lagi Kak? Silakan Kak, Kak. Yang kedua begini. Itu aspek apa Kak? Apa Kak Fren? Aspek yang kedua apa ya? Diacak apa Kak? Diacak-acak apa? Kira-kira Etika bagian yang mana yang ingat dengan gaya dari aspek tersebut? Oh, Umpan berarti balik. Kak, ya umpan balik. Nah, Kak Eprika sudah menunjuki dari 9 aspek pada umpan balik, gaya daripada umpan balik. Kemudian masih ada 7 lagi gayanya Kak. Kira-kira siapa lagi Kak yang bisa menunjukkan gaya daripada 9 aspek itu Kak? Selanjutnya siapa lagi Kak? Ya, Kak Pran ya, Kak Pran berarti pembelajaran diferensiasi. Oke, sudah ketemu 3 pembelajaran diferensiasi Kak Pran. Kemudian selanjutnya Kak ada 6 lagi gaya yang kira-kira masih siapa yang masih ingat silakan open mic Kak. Halo Kak. Tujuan pembelajaran sudah
dilakukan oleh Kak Rusna ini gayanya, kemudian umpan balik sudah dilakukan Kak Eprika, kemudian yang Kak Pran tadi, apakah yang dilakukan Kak Pran tadi? Pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang keenam selanjutnya, kira-kira siapakah yang bisa memperagakan dari 9 aspek pembelajaran PJOK yang efektif? Kira-kira siapa yang masih ingat, Kak? Silakan open mic, Kak. Kak Sumardi, kira-kira bagian mana Kak Sumardi? Silakan Kak Sumardi. Apa yang ke-9 Kak? Keselamatan siswa ini. Oke, terima kasih Kak Sumardi. Keselamatan siswa. Kemudian tinggal 5 lagi. Kira-kira apa lagi Kak? Silakan kakak-kakak yang lain yang masih ingat. Kak Ran sudah, Kak harus pembelajaran berdiferensiasi. Kak Muhammad Hodirin, silakan Ya. Om Kem Kak. Ya, pembelajaran berdiferensiasi. Ya, Kak Muhammad Hodirin, apa itu? Ya. Kak, pembelajaran diferensiasi tadi sudah ditunjukkan Ya. oleh ya. Jadi Kak Muhammad Hodirin, pilih yang lain Kak. Ya, buat pembelajaran. Pembelajaran apa Kak? Halo. Ya Kak Muhammad Hodirin. Ya, pembelajaran penilaian. Ya, evaluasi dan penilaian. Penilaian dan evaluasi. Oke, terima kasih Kak Muhammad Hodirin, penilaian dan evaluasi. 3 lagi Kak, kira-kira satu lagi Kak yang ingat dengan ya, dengan sifat Kak Yuriansa. Pembelajaran apa Kak Yuriansa? Ada pemogresan dan tahapan konten Kak. Oke, benar, terima kasih Kak Yuriansa. Sudah masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinggal 2 lagi Kak. Tinggal apa lagi Kak? Kakak-kakak yang lain masih ingat? Tujuan pembelajarannya sudah, umpan baliknya sudah, pembelajaran diferensiasinya sudah, keselamatan siswanya sudah, penilaian dan evaluasinya sudah. Kira-kira tinggal 2 itu apa lagi Kak? Silakan kakak-kakak yang masih ingat, silakan open mic, bisa menunjukkan dari 9 aspek gayanya Kak. Seperti yang sudah dilakukan kakak-kakak tadi, ada 6 aspek yang sudah dilakukan, kemudian tinggal 2 lagi Kak. Kira-kira apa lagi Kak? Pembelajaran apa lagi, terus gayanya apa lagi Kak? Seperti apa gayanya Kak? Halo Kak. Pemogresan udah belum Kak? Sudah Kak Romando, sudah, tinggal keterlibatan aktif siswa. Kira-kira bagaimana Kak Romando? Komunikasi udah belum ya Kak? Komunikasi penjelasan belum Kak, komunikasi aktif ya. Ya kira-kira Kak Mustika. Oke, terima kasih Kak Mustika. Benar sekali. Alhamdulillah pada hari ini kakak-kakak masih ingat pada pembelajaran 1 keterampilan mengajar PJOK yang efektif, ada 9 aspek. Tinggal 1 lagi Kak, aspek yang belum kita peragakan. Keterlibatan siswa Kak ya? Ya Kak Romando. Keterlibatan siswa Kak yang belum?
Ya, ya, satu lagi. Gini bukan, Kak? Nah, Keterlibatan siswa. Keterlibatan siswa. Keterlibatan wah, Oke, terima kasih Kak Romando dan terima kasih untuk kakak-kakak semua. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kakak-kakak masih mengingat dari 9 aspek pembelajaran PJOK yang efektif beserta gayanya. Jadi nanti itu kakak-kakak bisa diterapkan seandainya kakak-kakak masuk di dalam kelas menyampaikan tujuan pembelajaran materi kita ini bisa kita tunjukin gayanya ya Kak ya. Kira-kira bisa diterapkan Kak, bisa diingat. Insya Allah, Kak. Insya Allah bisa. Insya Allah dengan penyampaian materi itu kita jangan lupa juga melakukan gerak. Apa yang harus kita sampaikan untuk mencapai dari 9 aspek pembelajaran keterampilan mengajar PJOK tersebut. Misalkan contohnya kita selesai kita memberi materi dan kita sudah selesai melakukan aktivitas kegiatan di lapangan, otomatis kita melakukan umpan balik. Nah, dengan sembari bicara, sembari kita juga memberikan gaya seperti ini. Nah, anak-anak sekarang umpan balik, Bapak akan melakukan umpan balik kepada kalian semua. Apa yang kalian lakukan? Seenggaknya kita sudah memberikan gerak dari gaya aspek tersebut, Kak ya. Oke, Kak ya. Terima kasih kepada semua. Pada kesempatan siang hari ini masih mengingat pada modul 2.1 pada pembelajaran yang pertama, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Oke Kak, selanjutnya izin untuk slide selanjutnya. Oke Kak, seperti tadi kakak-kakak sudah melakukan gaya dari pembelajaran pada modul 2.1. Nah, selanjutnya pada pembelajaran 2 kita akan menyajikan tugas gerak. Ya Kak ya. Kok nunggu ar? Kita akan melanjutkan pada pembelajaran 2 penyajian tugas gerak. Kemudian pada sesi tujuan pada hari ini Kak, yang pertama kita akan mengidentifikasi penyajian tugas gerak yang efektif. Nah, jadi bagaimana kita akan mengidentifikasikan penyajian tugas gerak yang dikatakan bagaimana yang efektif. Nah, kemudian yang kedua, nanti kita akan memahami bagaimana mengembangkan konten PJOK. Kemudian yang ketiga, kita membahas praktik baik dalam mengembangkan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif. Jadi tujuan pada sesi hari ini Kak, yang pertama kita mengidentifikasi penyajian tugas gerak yang efektif, sampai yang ketiga kita menyajikan tugas selanjutnya ya Kak ya. Jadi tujuan pada sesi siang hari ini kakak-kakak, kita akan membahas tentang bagaimana kakak-kakak menyajikan tugas gerak. Berdasarkan pengalaman, ada kalanya kita mendapatkan pembelajaran PJOK yang prosesnya menyenangkan. Dalam pembelajaran ini,
peserta didik begitu aktif dan larut dengan konten pembelajaran. Mereka juga dengan cepat menguasai suatu keterampilan gerak yang dipelajarin saat itu. Kita semua menginginkan pelaksanaan pembelajaran seperti ini, tapi ada juga pembelajaran di mana gurunya menghabiskan sebagian besar waktu yang ada hanya untuk mengkomunikasikan tugas gerak dan sibuk mengatur pengelolaan kelas. Jadi mari kita rendungkan kakak-kakak, kita rendungkan bersama dengan menjawab pertanyaan permatik untuk materi kita kali ini. Jadi kakak-kakak bisa menjawab pertanyaan permatik. Yang pertama, menurut kakak-kakak, apa yang menjadi penyebab utama dari peserta didik yang tidak perhatian terhadap pembelajaran? Kemudian bagaimana kakak-kakak mencegah supaya tidak terjadi? Kemudian yang kedua, apa saja yang kakak-kakak lakukan selama ini untuk meningkatkan komunikasi dengan peserta didik ketika menyajikan tugas? Halo Kak, masih terdengar Kak? Jelas Kak? Mas Kak. Ya. Ya. Kita rendungkan bersama, kakak-kakak menjawab pertanyaan permatik untuk materi pada kesempatan hari ini. Yang pertama, menurut kakak-kakak, apa yang menjadi penyebab utama dari peserta didik yang tidak perhatian terhadap pembelajaran? Kemudian bagaimana nanti kakak-kakak mencegahnya supaya tidak terjadi? Kemudian yang kedua, apa saja yang kakak-kakak lakukan selama ini untuk meningkatkan komunikasi dengan peserta didik ketika menyajikan tugas? Nah, jadi ada dua kemungkinan akan penyebab masalahnya. Pertama, bisa jadi peserta didik tidak mendengar gurunya dan akhirnya tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika tiba saat mempraktekkan tugas gerak. Mereka tentunya tidak dapat sepenuhnya disalahkan. Nah, ini bisa jadi karena guru tidak memiliki kewibawaan di mata peserta didiknya, kompetensi pedagogik atau faktor kepribadiannya lainnya. Kakak-kakak di sini tentunya bukan tipe guru seperti ini. Jadi akan tetapi akar penyebab masalah kedua berpotensi dialami oleh semua guru tanpa memandang karakteristik kepribadiannya. Jadi masalah ini berangkat dari guru yang tidak cukup jelas dalam menyajikan tugas gerak sehingga peserta didiknya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Biasanya ini lebih bersumber pada kompetensi pedagogis yang sangat mungkin dialami guru apapun karakter kepribadiannya. Jadi kemungkinan dapat melanda semua orang, kompetensi ini jauh lebih mudah ditingkatkan. Jadi kuncinya kakak-kakak cukup sederhana, yakni persiapan matang, jam terbang, dan kemauan untuk terus belajar. Meskipun PJOK menekankan pada pembelajaran psikomotor, penyajian tugas gerak, menyandarkan kesuksesannya pada keterampilan komunikasi, terlebih lagi jika kakak-kakak menghendaki komunikasi yang memfasilitasi pembelajaran. Maka keterampilan ini mutlak diperlukan ya Kak ya. Jadi PJOK ini sama dengan mata pelajaran lain, di mana kemampuan komunikasi guru menjadi kunci. Dominasi konten PJOK yang berisi gerak tidak bisa menjadi alasan untuk tidak meningkatkan keterampilan komunikasi. Jadi kakak-kakak tidak dapat mengharapkan peserta didik paham sendiri apa yang disampaikan.
Jadi pesan yang terkandung dalam komunikasi tentunya kakak-kakak harus sampai kepada peserta didik. Tidak jarang juga terjadi dalam pembelajaran PJOK di mana kakak-kakak menggunakan bahasa yang spesifik, berasal dari disiplin, keilmuan yang mereka tiba pada saat kuliah persiapan menjadi guru. Contohnya Kak, misalkan guru PJOK tingkat sekolah menengah yang mengajar pendidikan kebugaran menggunakan istilah-istilah canggih, intensitas, zona latihan yang tidak disertai merta langsung dipahami peserta didik. Nah, jadi selain itu, istilah dalam dokumen resmi seperti kurikulum sering digunakan secara mentah disampaikan kepada peserta didik. Jadi seolah-olah istilah tersebut menjadi kebutuhan mereka untuk dipahami. Misalkan tidak jarang guru PJOK sekolah dasar menggunakan istilah keterampilan gerak. Misalkan gerak lokomotor. Nah, ketika mengajar lari, gerak lokomotor bukan istilah sehari-hari peserta didik kita, sekalipun dalam konteks gerak, mereka istilahnya tersebut menjadi bahasa kurikulum untuk kakak-kakak sebagai guru mengajar PJOK. Jadi bukan untuk peserta didik, hal-hal seperti itu harus menjadi perhatian dalam mengkomunikasikan tugas gerak. Jadi kakak-kakak selanjutnya kakak-kakak akan membahas aspek-aspek dalam penyajian gerak yang diartikulasikan dengan komunikasi yang efektif. Komunikasi seperti ini berfungsi untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik, mendapatkan konten dan pengelolaan organisasi tugas, meningkatkan kejelasan komunikasi, memilih cara berkomunikasi, dan memilih isyarat dalam pembelajaran. Jadi kakak-kakak silakan menyimak informasi di bawah ini secara garis besar yang disusun dari gagasan. Nah, kemudian yang pertama kakak-kakak mendapatkan perhatian dari peserta didik. Nah, jadi guru yang pawainya secara pedagogis akan dengan efektif menyampaikan tugas gerak kepada peserta didiknya. Mengapa Kak? Sebab biasanya mereka akan dengan mudah mendapatkan perhatian peserta didik. Jadi ini penting karena sehebat apapun kakak-kakak berkomunikasi dengan secanggih apapun konten yang hendak disampaikan tapi jika tidak mendapatkan perhatian dari peserta didik, maka itu semuanya tidak akan banyak berarti. Nah, jadi maksudnya kakak-kakak kita menyampaikan kepada peserta didik, walaupun secanggih apapun konten yang hendak kita sampaikan, tidak mendapat perhatian dari peserta didik kita ya Kak, kemungkinan tidak akan berarti gitu Kak, tidak akan tercapai oleh pada peserta didik kita. Jadi beberapa poin di bawah ini kakak-kakak membahas mengapa peserta didik tidak memberikan perhatian dan bagaimana kakak-kakak meningkatkan perhatian mereka. Tentunya kakak-kakak harus menetapkan tanda dan prosedur. Maksudnya dengan tanda di sini adalah suatu komunikasi verbal atau non-verbal yang digunakan untuk menginstruksikan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik secara lebih spesifik. Misalkan kelas PJOK dipenuhi dengan aktivitas gerak, di mana tanda-tanda untuk mengelola aktivitas itu sangat penting. Contohnya, misalkan kakak-kakak barangkali sering menggunakan komunikasi verbal dengan menghitung 1 sampai 3 atau berteriak mulai. Komunikasi non-verbal dengan tepukan tangan, mengangkat tangan, atau dengan peluit juga menjadi ciri khas dalam pembelajaran PJOK. Jadi tanda-tanda itu digunakan untuk mengumpulkan
peserta didik memulai dan menghentikan aktivitas. Nah, jadi kakak-kakak mungkin sering mempergunakan komunikasi non verbal ya Kak ya, baikkah dia tepuk tangan, atau dia mengangkat tangan, atau dengan peluit, untuk menjadi suatu ciri khas dalam pembelajaran PJOK. Saya rasa mungkin kakak-kakak sering menyampaikan atau berteriak kepada peserta didik, ya Kak ya? Itu ya Kak. Kita selalu berteriak untuk memulai suatu aktivitas, untuk menyuruh peserta didik kita, baikkah dengan menggunakan tanda-tanda, baikkah dengan bunyi peluit, itu merupakan suatu komunikasi verbal. Masih terdengar Kak? Halo Kak? Iya Kak, Mas. Ya, jadi pengorganisasi kelas lainnya, semua tanda itu penting untuk meminta perhatian peserta didik. Nah, jadi kita menggunakan istilah komunikasi verbal itu suatu untuk meminta perhatian peserta didik. Mungkin kakak-kakak juga sudah mengalami, seandainya kita di lapangan, kita membunyikan suatu peluit, itu berarti menandai untuk meminta peserta didik ya Kak ya, untuk kalau misalkan peluit suara panjang, mungkin kakak-kakak sudah menyampaikan kepada peserta didik, itu membuktikan suatu memberi peringatan kepada peserta didik kita supaya bisa berkumpul di lapangan. Mungkin kakak-kakak sudah mengalami seperti itu Kak ya, mempergunakan komunikasi verbal ya. Nah, kemudian kakak-kakak selanjutnya, bagaimana kakak-kakak menjadikan tanda-tanda ini menjadi berdaya guna. Tanda akan menjadi kekayaan pedagogis jika kakak-kakak menetapkannya dan menggunakan secara konsisten. Jadi tanda juga menjadi alat yang efektif ketika menjadi prosedur rutin dalam kelas. Nah, jadi tanda-tanda itu kakak-kakak maksudnya itu untuk menjadikan suatu berdaya guna untuk menyampaikan kepada atau menetapkan dan menggunakan secara konten supaya peserta didik kita bisa memahami apa tanda tersebut. Seperti saya beri contoh, kita membunyikan peluit yang panjang, kemungkinan anak-anak kita sudah memahami berarti tanda-tanda yang kita pergunakan suatu komunikasi verbal itu memberi tanda-tanda kepada peserta didik supaya peserta didik bisa berkumpul misalkan di lapangan gitu Kak ya. Jadi kakak-kakak akan memberi tanda yang sudah rutin peserta didik akan tahu. Nah, jadi sebelumnya mungkin kakak-kakak nanti bisa memberi penjelasan kepada peserta didik anak-anak. Misalkan kalau Bapak membunyikan suatu bunyi peluit seperti ini, berarti anak-anak sudah tahu bunyi peluit panjang, berarti anak-anak bisa berkumpul di halaman lapangan. Jadi itu suatu komunikasi verbal kita terhadap peserta didik. Nah, jadi demikian juga ketika kakak-kakak menghendaki suatu aktivitas praktik berhenti, mungkin kakak-kakak bisa menentukan dengan suara peluit panjang juga. Nah, jadi dari awal dan akhir mungkin bisa ditentukan kepada peserta didik dengan komunikasi verbal dengan kita menggunakan suatu aktivitas gerak. Nah, jadi anak-anak juga bisa bergerak dengan suatu bunyi peluit. Jadi anak-anak itu kalau kita bunyikan peluit suara panjang,
Dan ya Kak, dekat sekali. Danang ya nanti malam ya, Om ya. Diundang apa ya? Oh, Om Yan dapat nggak? Iya. Oh, saya nggak ada. Assalamualaikum. Dek, kok saya nih? Halo Kak, gimana Kak? Pada listrik padam, ada bang. Dek, di Bugis tuh. Kalau batangnya aja nggak hujan ya. Beda juga rumah Iwan ini. Beda dia masih Iwan kejar itu yang masih. Nggak ada Kolam ikan. Ya kata dia izin lab Kak, sinyal hilang karena mati lampu. PLN padam, udah jalan 1 jam.
Halo.